Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Seluruh anggota Jamiah Majlis Zikir wa Ta'lim Al-Ikhlas seperti yang kula hormati, alhamdulillah, ungkapan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak hingga kita semua bersama anggota Jamiah Majlis Zikir Al-Ikhlas bisa melaksanakan rutinitas sehari-hari, dan di tengah pandemi dalam perpanjangan PPKM pada saat ini kita masih bisa bertemu dalam kajian dan zikir rutinitas bulanan. Semoga menjadi barokah untuk kita semua, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat jamaah majlis yang saya hormati, kita mulai acara dengan pembacaan suratul Fatihah, di mana suratul Fatihah ini yang pertama dihadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi liya wa likulli nitin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin. Thumma khususan ila ruhi mu'allim hadal kitab Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani wa ila ruhi Syekh Imam Syafi'i wa ila ruhi jami'il a'immatil arba'atil mujaddidin wa jami'il ulama'il muslimin wa jami'il tariqatil qadiratin naqsyabandiyah anna Allah yaqaddis arwahahum yanwiru tarihahum wa radiyallahu ta'ala anhum wa ghafarallahu dhunubahum wa rahamahum bi'ida alaiha yawmana nasrari faqari wa ulumi munafa'ati bid-dini wad-dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Kemarin sudah sempat diterangkan di bab yang kelima tentang taubah dan talqin. Taubah di sini juga ada beberapa tingkatan, talqin juga ada beberapa tingkatan. Taubah ada istilah taubah nasuh. Di dalam taubah itu sendiri masih ada tingkatan. Dari tingkatan yang amah, lalu ke tingkatan khas, lalu ke khawas, lalu khawasil khas. Jadi taubah itu ada tingkatan masing-masing. Terus kenapa taubah sangat
begitu penting untuk diterangkan karena taubah menjadi landasan dalam perjalanan kita menuju hadratil ilahiyah. Jadi kita untuk menyatukan diri kepada Allah, untuk menjadi manusia yang sempurna di dunia dan di akhirat, landasan yang paling utama adalah taubat atau taubatan nasuha. Kenapa taubat? Karena manusia itu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Terus kenapa kalau manusia itu tempat salah dan lupa? Dari kesalahan-kesalahan kita oleh Allah setiap hari, setiap detiknya, setiap waktunya diberi karunia nikmat yang tak terhingga, namun kita sering melalaikannya. Bahkan Allah sendiri sudah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Allah sudah menegaskan seperti itu. Nah, maka sangatlah wajar dari semua kelalaian yang kita kerjakan tiap hari. Kelalaian apa? Kelalaian tentang taubat, kelalaian tentang nikmat-nikmat Allah, kelalaian dari semua ketentuan Allah yang tidak dapat kita proses dengan benar. Dari kelalaian itu kita memang seharusnya bertobat untuk menjadi manusia yang lebih sempurna. Nah, tobat dalam kata lain meminta maaf, meminta ampun, ini kadang sangat sulit untuk dilakukan oleh kita. Kenapa? Karena kita sering merasa tidak bersalah. Jadi kita merasa benar, karena kita tidak merasa bersalah. Kalau tidak merasa bersalah, maka secara otomatis kita sulit untuk bertobat, sulit untuk meminta maaf. Kenapa? Karena merasa benar. Nah, penyakit tobat yang paling utama di sini adalah merasa benar. Jadi ini yang sering menjadi penghalang kita untuk bertobat, untuk meminta maaf, untuk meminta ampun. Bukan hanya kepada manusia, akan tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita merasa sudah benar, apa yang kita lakukan sudah benar. Kita sudah mengikuti tuntunan syariat. Logika kita berbicara seperti itu. Tapi kenyataan di lapangan kita sering terjadi miskomunikasi antar kita sendiri. Sering terjadi miskomunikasi. Kadang kita sering lebih mudah melihat. Nah, kalau kata istilah zaman dulu, kita lebih mudah melihat gajah di seberang lautan. Jadi kenapa? Kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan yang terjadi pada diri kita sendiri. Jadi penyakit yang paling utama untuk kita bisa melaksanakan taubat, penghalang yang paling utama ialah merasa benar. Maka dari itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita senantiasa introspeksi diri. Jadi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah sebelum diintrospeksi orang lain, sebelum orang lain yang melihat kesalahan kita, termasuk sebelum kita dicatat oleh para malaikat Allah. Jadi itu bab tentang taubat. Jadi taubat ini menjadi landasan utama. Ketika kita tidak bisa bertobat, artinya kita masih merasa benar kepada Allah, bukan kepada manusia. Sebenarnya manusia itu urusan belakangan, tapi kepada Allah kita masih merasa benar, maka sulit kita menghadap ke hadratil ilahiyah.
menuju penyatuan diri kepada Allah yang sempurna. Maka dari itu taubat ini harus dilaksanakan terlebih dahulu. Setelah kita taubat, kita minta bimbingan, talqin. Kita talqin bimbingan. Nah, di sini bimbingan tidak tidak asal bimbingan. Artinya apa? Bukan sembarang orang yang bisa berbimbing untuk menuju penyatuan diri kepada Allah yang sempurna. Jadi ada tugasnya masing-masing. Nah, terus bimbingan yang seperti apa? Bimbingan zahiran wa batinan. Yang dimaksud dengan bimbingan zahiran itu apa? Bukan hanya syar'i, tapi lebih dari itu. Masih termasuk dari bimbingan zahiran ketika ada hal-hal gaib yang datang kepada kita yang sulit kita tafsirkan, tapi hubungannya itu bukan urusan akhirat, bukan urusan penyatuan diri, tapi hubungannya tentang urusan dunia juga. Maka itu juga masih termasuk zahiran. Jadi zahiran wa batinan. Yang terutama bimbingan bagaimana cara kita mendapatkan benih tauhid. Nah, dalam mendapatkan benih tauhid di sini butuh bimbingan. Kenapa? Karena kita butuh benih tauhid yang bagus, yang sehat, yang unggulan. Jadi tidak asal benih tauhid. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, makanya dalam istilah ahli sunnah wal jamaah itu ada istilah thariqah mu'tabarah. Nah, kenapa ada istilah thariqah mu'tabarah? Nah, karena kita untuk menjaga ahlu sunnah wal jamaah dari penyesatan thariqah yang tidak mu'tabarah. Jadi thariqah yang yang masa kini. Sekarang ini udah banyak thariqah milenial. Nah, thariqah yang semacam itu yang banyak menyesatkan umat. Jadi perlu diwaspadai. Makanya kita hadir di sini itu untuk terutama menjaga diri kita masing-masing agar terhindar dari penyesatan yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu talqin. Talqin itu minta bimbingan untuk mendapatkan benih tauhid. Wal fadlu ghairal balighi la yamutu. Kata Syekh Abdul Qadir. Benih yang tidak mencapai usia maksimal, artinya masih terlalu muda, masih belum waktunya dipetik, maka layak butuh dia tidak akan tumbuh, melainkan akan menghasilkan hal lain. Cuman yang namanya benih tauhid bukan berarti tidak bermanfaat, cuman bukan untuk tauhid, bukan untuk penyatuan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Layak butuh istilahnya Syekh Abdul Qadir tidak akan tumbuh. Artinya tidak akan tumbuh benih tauhid. Seperti apa contoh? Nah, contohnya Syekh Abdul Qadir di sini menerangkan bahwa lil auliyai alfu maqamin awwaluhu babul karamati wa man hazahu nalal baqi. Tingkatan wali itu ada 1000 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu berkaramah. Apa yang dinamakan karamah? Ketika manusia mendapatkan keistimewaan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan istidraj. Nah, itu karamah. Nah, awaluhu babul karamah wa man hazahu nalal baqi. Siapa yang bisa melewati
dari karamah tersebut, maka akan memperoleh tingkatan-tingkatan yang selanjutnya. Nah, ketika kita masih di bab karamah, masih dalam tahapan karamah, terus kita sudah bangga dengan karamah yang diberikan Allah, kita sudah merasa selesai, kita sudah merasa puas, kita sudah merasa tidak butuh yang lain, maka itu awal dari kemunduran kita. Berarti kita tidak mampu mencapai makom-makom yang selanjutnya. Kenapa? Karena kita tidak bisa melewati. Tapi ketika berada di bab karamah, maka kita harus bisa membuangnya karamah tersebut dari ikatan hati, agar tidak terikat di dalam lubuk hati. Jadi hati ini tidak terisi apa-apa kecuali isi Allah dan Rasulnya. Jadi itu Jadi ketika kita tergoda, kita berhenti di situ, itu berarti layak butuh. Benih yang sudah tertanam di hati, benih tauhid yang sudah tertanam di hati tidak akan tumbuh. Cuman bukan berarti kalau tadi tidak bermanfaat. Cuman bukan untuk tauhid, bukan untuk penyatuan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk kepentingan dunia. Itu yang banyak terjadi pada saat ini, tidak terhadap godaan duniawi. Ya, mudah-mudahan kita semua kota Jabiyah senantiasa dalam lindungan Allah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba Allah yang sempurna dan selamat di dunia maupun di akhirat. Demikian kajian pada pagi hari ini dilanjutkan dengan zikir. Wallahu a'lam bishawab.